Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utintari Samanda Nufitri, NIM E111119191. Yang terhormat Bapak Hadi Al-Naza selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar HI Kontemporer. Pada proposal kali ini, saya mengambil judul Analisis Pengaruh Kerjasama Bilateral Ekonomi Turki di dalam keanggotaan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Pada bagian latar belakang, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari terbentuknya hubungan bilateral negara Turki, tentunya tidak terlepas dari peran serta organisasi internasional di dalamnya. Negara Turki adalah negara dengan penganut sistem republik, dimulai dari berdirinya Kerajaan Turki Utsmani pada pertengahan periode. Dan negara Turki pun berubah menjadi negara dengan menerapkan sistem pemerintah republik, juga runtuhnya sistem pemerintahan berdasarkan kerajaan, kekhalifahan, dan dinasti yang telah digunakan selama berabad-abad lamanya. Sementara itu, letak geografis dari negara Turki yang sangat strategis dan mendapatkan gelar sebagai negara transbenua tentunya sangat menguntungkan negara tersebut. Dengan banyaknya keunggulan yang dimiliki Turki ini tentu akan sangat menarik perhatian negara-negara asing untuk menjalin hubungan bilateral baik dari segi politik, militer, ekonomi, budaya, serta hubungan bilateral lainnya. Dengan adanya keunggulan seperti ini membuat Turki cukup selektif dalam memilih negara-negara yang akan menjalin hubungan bilateral dengan negaranya, khususnya di bidang ekonomi. Keikutan serta negara Turki ke dalam keanggotaan dari organisasi internasional ini tentu akan sangat memberikan dampak yang cukup besar terhadap hubungan bilateral ekonomi negara Turki itu sendiri. Salah satu organisasi internasional yang menaungi negara ini adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. OKI sendiri adalah suatu organisasi internasional yang cukup berpengaruh kepada sejumlah negara-negara Islam, di mana yang kita ketahui Turki adalah salah satu negara dengan penganut Islam yang cukup besar. OKI sendiri lahir ketika para petinggi negara-negara Islam mengadakan suatu konferensi yang bertempat di Rabat, Maroko, yang dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 25 September 1969. Landasan terbentuknya OKI ini dikarenakan keprihatinan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim atas banyaknya masalah yang sedang dihadapi umat Muslim di bagian negara lain. Terlebih lagi pada saat peristiwa yang terjadi di Masjid Suci Al-Aqsa, di mana para Zionis membakar bagian dari masjid pada tanggal 27 Agustus 1969. OKI juga dibentuk dengan tujuan agar bisa meningkatkan solidaritas Muslim kepada negara anggotanya dan dapat mengkoordinasikan jalinan bilateral antar negara anggotanya, seperti yang dilakukan oleh Turki dan negara-negara lainnya, serta dapat menjadi pendukung perdamaian serta keamanan internasional. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI sebagai organisasi yang awalnya fokus pada masalah politik saja, dengan seiring berjalannya waktu mulai melakukan perkembangan dan menjadi organisasi internasional yang sekarang menjadi tempat atau wadah kerjasama yang mencakup di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, politik, dan ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan seperti ini juga tentu semakin menguntungkan negara-negara anggotanya untuk lebih fleksibel menjalankan hubungan bilateral negaranya. Hingga pada saat ini, di mana bertepatan dengan hadirnya sebuah musibah yang dialami dunia, yakni COVID-19, dan juga cukup mengguncang negara Turki dengan menurunnya ekspor tekstil hingga 40% sebagai contohnya. OKI sendiri tentu mengambil sikap akan fenomena ini, dimulai dari semakin intensnya kuatnya kerjasama yang dilakukan negara anggota di bidang bilateral ekonomi guna membantu pemulihan ekonomi tiap-tiap negara anggotanya, tidak terkecuali Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak para negara anggotanya untuk meningkatkan jalinan kerjasama di bidang ekonomi guna menghadapi pandemi ini. Dalam pemaparannya, Recep Tayyip Erdogan juga menyampaikan pada pertemuan virtual Komite Kerjasama Ekonomi dan Komersil dari Organisasi Kerjasama Islam atau KOMEK bahwa kewajiban yang sangat penting untuk menggunakan sebuah produk Sukuk di dalam Islam. Sukuk adalah sebuah sertifikat keuangan di dalam Islam yang sesuai dengan ajaran dan syariat Islam atau yang dikenal dengan prinsip syariah. Erdogan juga sangat mendorong para negara anggota KOMEK harus segera mengambil langkah yang sigap guna mencegah pandemi COVID yang semakin terasa sangat merugikan ekonomi dan perdagangan internasional.
Selain itu juga, Erdogan juga mendesak para anggota COMEX semakin meningkatkan usaha untuk menekankan mata uang ekonomi, salah satunya dengan menggunakan mata uang lokal di dalam perdagangan. Baiklah, masuk pada bagian rumusan masalah. Di sini adalah bagaimana peran organisasi internasional OKI dalam hubungan bilateral ekonomi Turki. Baiklah, pada kerangka pemikiran di sini bisa dilihat ada bilateral ekonomi Turki dan keanggotaan OKI, organisasi internasional dan hubungan bilateral sebagai teori dan konsep. Selanjutnya, Turki menghasilkan diberlakukannya sukuk dan memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan. Baiklah, masuk pada bagian teori dan konsep. Teori organisasi internasional menurut D.W. Boot tahun 2001 adalah suatu perkumpulan di mana negara-negara anggota saling bersepakat untuk saling berkontribusi dan bersatu dalam upaya mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional ini biasanya melakukan kerjasama multilateral dan juga kerjasama bilateral. Abbott dan Sneijder berpendapat bahwa ada dua fungsi karakteristik yang dapat menarik minat suatu negara untuk mempercayai organisasi internasional sebagai bagian dari institusi alternatif dan menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh organisasi internasional itu sendiri. Dimulai dari centralization dan independensi. Selanjutnya ada konsep hubungan bilateral. Pada konsep hubungan bilateral ini adalah suatu bentuk dari hubungan kerjasama atau diplomatis yang melibatkan dua pihak dan saling menguntungkan. Lebih spesifiknya mencakup hubungan ekonomi, politik, serta budaya. Menurut Tijev Natsin, hubungan internasional adalah salah satu cabang ilmu politik dan karena itu komponen yang ada di dalam hubungan internasional juga meliputi politik internasional, organisasi internasional, administrasi internasional, dan juga hukum internasional. Selanjutnya pada bagian metodologi, jenis penelitian yang digunakan pada tulisan kali ini adalah menggunakan metode eksplanatif dalam mengembangkan atau memaparkan fenomena yang diteliti dan menggunakan teknik library research untuk memperkuat deskripsi dan analisis tulisan. Penulisan ini juga menjelaskan fenomena yang diangkat, yakni mengenai peran organisasi internasional dalam hubungan bilateral ekonomi Turki. Selanjutnya pada langkah penelitian, masuk di bagian tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, penulis mulai perencanaannya pada bulan September 2021. Selanjutnya pada tahap pengumpulan data, penulis mulai mencari berbagai referensi dari berbagai tempat, buku literatur, skripsi atau tesis, jurnal, serta berita artikel-artikel resmi lainnya guna menambah keterkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya pada tahap analisis. Pada tahap analisis, penulis sebelumnya telah menyelesaikan pada tahap pengumpulan data dan lanjut pada tahap analisis dari data-data yang telah dikumpulkan tersebut. Pada tahap evaluasi dan pelaporan. Pada tahap evaluasi sendiri, penulis sudah mulai melakukan penulisan terhadap laporan beserta dengan berbagai sumber yang telah didapatkan pada langkah-langkah sebelumnya. Lokasi penelitian ini bertempat di Perpustakaan Universitas Tanjung Pura, Jalan Profesor Dr. H. Nawawi Pontianak, dan beberapa buku yang diperoleh antara lain Eksistensi dan Peran Organisasi Internasional Islam, OKI, dan Organisasi Internasional dan Braining Theory. Pada waktu penelitian ini mengenai analisis pengaruh kerjasama bilateral ekonomi Turki dan keanggotaan Organisasi Kerjasama Islam dilaksanakan mulai bulan September 2021 hingga Maret 2022. Selanjutnya pada unit analisa dan unit eksplanasi penelitian Organisasi Kerjasama Islam dalam hal ini sebagai unit analisa dan kerjasama bilateral ekonomi Turki di dalam keanggotaan OKI sebagai unit eksplanasi. Selanjutnya pada teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian kualitatif. Di sini peneliti menggunakan data yang bersifat deskriptif naratif. Peneliti juga menggunakan teknik library research untuk memperkuat deskripsi dan analisis tulisan. Selain itu, dalam mencari sumber, penelitian juga mengambil beberapa referensi dari buku literatur, skripsi atau tesis, jurnal dengan fenomena yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Instrumen dan alat pengumpulan data di sini peneliti dalam penelitian kualitatif, peneliti juga dapat disebut sebagai alat atau instrumen utama dan disertai dengan alat lain seperti catatan, tape folder, serta alat-alat pendukung lainnya.
Pada teknik keabsahan data, teknik validasi data yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah triangulasi data. Selanjutnya pada teknik analisis data. Pada teknik analisis data terdapat reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Setelah melakukan langkah-langkah sesuai dengan subbab, maka ditemuilah hasil dari data yang diperoleh, dan tahap selanjutnya adalah analisis data yang tujuan untuk menyederhanakan frasa atau kata sehingga menjadi sebuah bentuk yang akan mudah dipahami dan diimplementasikan sehingga data yang dihasilkan dapat menjawab berbagai penelitian. Level of analysis dari penelitian ini adalah induksionis. Sekian dari presentasi saya kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.